telah melakukan kegiatan, salah satunya adalah kegiatan asesmen terpadu, di mana pada kegiatan tersebut salah satunya adalah memberikan rekomendasi terhadap penyalahguna narkotika, yakni diberikan pelayanan rehabilitasi. Rata-rata kasus yang masuk ke kami sebagian besar adalah perkara yang sudah maju, yang sudah sampai ke tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, sehingga perlu mendapatkan asesmen terpadu yang diminta oleh teman-teman dari JPU. Salah satunya keputusan kami adalah memberikan rekomendasi untuk dilakukan rehabilitasi baik itu medis ataupun sosial. Namun pada kenyataannya para pelaku penyalahgunaan tetap terus melaksanakan kegiatan pertanggungjawaban atas perbuatannya yang telah melakukan penyalahgunaan, yakni mereka harus menjalani hukuman, yakni harus ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Belum tentu ketika dia ada di dalam ini menjadi malapetaka bagi dia. Bisa jadi ini awal ada kebahagiaan bagi dia. Kira-kira itu. Apakah kegiatan ini nanti akan ada lanjutan lagi Pak kepada lapas atau rutan yang lainnya? Seperti apa pada kami? Ada kegiatan berkelanjutan dari lapas narkotika, nanti akan setelah selesai nanti dilaporkan kepada BNNK atau BNNP, sehingga dari BNNP nanti memonitor, dan dari lapas juga ada kegiatan-kegiatan. Ada sekarang kegiatan Gria Abipraya. Gria Abipraya ini adalah kegiatan bagi narapidana yang sudah di luar untuk mereka bisa berproduksi dan lebih bisa bermanfaat kepada masyarakat. Itu kira-kira. Makasih ya. Peserta warga binaan kita yang mengikuti kegiatan pada hari ini, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Untuk tahun ini, tahun anggaran 2023, Lapas Narkotika kelas 2 pada mampu mendapatkan rehab 180 orang.
2 tahap. Jadi dari bulan 1 sampai bulan Juni 1 tahap sekitar 100 orang. Nah, itulah yang kita buka ini. Nanti kita di bulan Juli akan kita buka kembali tahap kedua banyak 80 orang. Jadi alhamdulillah harapan kita tentu terhadap warga binaan menyadari diri sadar dari narkoba. Dan kita juga melibatkan dalam hal ini stakeholder ya dari BNN provinsi, BNN kabupaten bersinergitas. Kemudian dengan beberapa rumah sakit, dan kebetulan juga kita dengan Depak di bidang kerohanian dan juga aksesor lain dari lembaga-lembaga lain. Ini kita pikul bersama untuk pembinaan terhadap warga binaan khususnya di rehab ini. Ini yang pertama kalinya apa sebelumnya sudah pernah? Ini sudah berkesinambungan ya. Di tahun 2022 justru kita mendapatkan anggaran untuk rehab 500 orang. Jadi untuk tahun ini kita 180 orang. Menurun lagi Pak? Ya. Teknisnya seperti apa Pak? Teknisnya tentu kita melibatkan dari ini ya, dari BNN dan dengan BNP dengan BNN Kota. Nanti ada aksesor. Aksesor inilah yang setiap hari yang memantau mereka dalam kegiatan. Yang kedua, kita sudah terlatih juga ada beberapa petugas kita yang sudah latih yang khusus memang menangani rehab. Jadi petugas-petugas ini saya maksimalkan mereka menangani khusus di rehab. Sejauh ini di tahun 2022 lalu sudah ada perubahan Pak? Alhamdulillah. Saya menginginkan ya sebagai Kalapas Narkotika ya. Mereka di dalam ini alhamdulillah mereka sudah tentu meninggalkan narkoba ya, sudah sadar ya. Tentu itu ukurannya itu dari pihak dokter yang selalu mentes urin, mereka sudah negatif dari narkoba. Hanya persoalannya sekarang ini pasca ditahan mereka dari lapas. Ketika mereka keluar dari lapas ini, memantau mereka tidak ada di luar. Artinya bahwa kehadiran pemerintah dalam hal ini sangat minim sekali. Seharusnya mereka supaya tidak kembali lagi ke habitatnya, ke lingkungannya, tentu harus ada yang memantau di luar, khususnya pemerintah setempat. Itu harapan kita. Sejauh ini yang sudah rehab keluar terus ada lagi nggak yang masuk Pak? Ada ya Pak ya? Ada yang residivis. Artinya ketika kita tanya kenapa melakukan, karena pengaruh teman. Pada kegiatan rehabilitasi di lingkungan Lapas Narkotika Kabupaten Lampung ini merupakan suatu bentuk kerjasama antara BNN dengan lembaga pemasyarakatan yang ada di sini. Para warga binaan yang tidak mendapatkan pelayanan rehabilitasi pada saat mereka kita lakukan asesmen di lingkungan BNN, mereka mendapatkan pelayanan rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan. Hal positifnya, salah satunya ada mungkin ya, atau baik itu mereka dikatakan residivis, perbuatan berulang mereka melakukan penyalahgunaan terhadap narkotika, kemudian ataupun juga yang tidak sempat diberikan pelayanan rehabilitasi, mereka harus menjalani masa sebagai warga binaan. Di sini mereka mendapatkan pelayanan rehabilitasi secara paksa dibilang, karena keberadaan mereka di sini mereka dipaksa diberikan pelayanan tersebut, sehingga mereka kita harapkan mempunyai kesadaran bagi dirinya bahwa selama ini ternyata saya ini salah. Nah kemudian dengan ada kesalahan tersebut mereka bisa memperbaiki diri untuk tidak mengulang kembali. Kemudian juga dapat memberikan pengetahuan ataupun suatu hal yang bermanfaat bagi diri dia, lingkungannya, keluarganya, ataupun masyarakat yang berada di sekelilingnya. Nah persoalannya seperti yang saya sampaikan tadi, selepas mereka pulang dari sini, bisa nggak mereka mempertahankan status mereka yang selama ini mereka sudah clear, bersih. Itu persoalan yang sulit itu menghadapi lingkungan. Jadi salah satunya mereka harus keluar dari lingkungan nyaman itu, harus bermigrasi, pindah dari lingkungan tersebut. Kemudian harapan kita dengan adanya kesadaran tersebut mereka keluar, nanti mereka melapor lagi ke BNN ataupun IPWL, institusi penerima wajib lapor, untuk mereka mendapatkan pelayanan pasca rehab namanya. Nah, kita memberikan pelayanan pasca rehab ini dengan gratis. Dan mereka dimanapun berada, mereka bisa mendatangi kantor BNN yang terdekat ataupun institusi penerima wajib lapor yang sudah ditunjuk oleh kementerian. Sehingga mereka tinggal melapor saja, Pak, kami akan melanjutkan pasca rehab kami. Mudah-mudahan
mereka tidak lagi mengulangi perbuatannya, lingkungannya dia bisa menjaga dirinya. Oke. Apresiasi buat Kalapas karena kegiatan ini dilakukan berkelanjutan. Jadi kami bekerja sama dengan lapas ini mungkin sejak tahun 2019-an ya sampai sekarang, dan alhamdulillah jalan. Dan saya melihat lapas ini beda. Lapas ini dengan menyadari kekurangannya maka menjalin kerjasama yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat tadi disampaikan Pak Kalapas bahwa tidak hanya Wisma Ataraxis sebagai salah satu lembaga rehabilitasi narkoba, tapi di lapas ini ada dari badan dakwah, ada dari BNN, ada dari vokasional. Jadi ada keterampilan yang dilatihkan di sini. Walaupun setelah ini BNN akan membuat program pasca rehabnya. Jadi kami dari Wisma Ataraxis akan membantu di lapas untuk kegiatan konseling adiksinya. Jadi kalau tadi mulai dari asesmennya, screening dan asesmennya dilakukan oleh BNN, rehabnya kami yang lakukan bersama-sama dengan tim yang ada di lapas. Outputnya nanti dinilai dari WHOQL, Quality of Life-nya, yang melakukan juga BNN. Jadi kami bekerja secara tim dalam rangka menolong saudara-saudara kita yang ada di lapas ini dengan harapan setelah selesai dari lapas mereka punya mimpi yang juga nanti bisa dicapai dan insya Allah clean dari narkoba, bukan hanya berhenti tapi juga punya kewarasan, bisa hidup dengan normal di masyarakat. Saya pikir itu.